Anda sering mengangkat beban berat atau sering duduk terlalu lama ketika bekerja? Waspadalah pada kesehatan pinggang Anda, sebab mengangkat beban berat dengan cara yang tak benar bisa menimbulkan rasa nyeri di bagian pinggang Anda. Rasa sakit yang timbul biasanya karena adanya ligamen yang terkilir. Rasa tak nyaman ini pasti akan mengganggu aktivitas harian Anda ya pemirsa. Selain dengan obat, sebetulnya ada loh ramuan alami yang bisa meredakan sakit pinggang Anda. Memanfaatkan rimpang seperti jahe serta bumbu dapur dipercaya ampuh meringankan rasa sakit pinggang kita. Namun benarkah hal ini? Bahan herbal apa sajakah itu? Berikut simak jawabannya bersama dokter di studio hari ini. Iya pemirsa, siapa nih di rumah yang lagi duduk-duduk mungkin rasanya aduh sakit pinggangnya? Tenang, hari ini kita akan membahas tuntas ramuan herbal apa saja yang bisa menyembuhkan atau meringankan gejala sakit pinggang ya Dokter Vito. Yes, hari ini bersama dengan Dokter Mutohara, Dokter Mute ya, seorang dokter yang mendalami herbal. Dokter, ini namanya sakit pinggang itu kan memang kadang-kadang sebabnya banyak ya. Tapi kan ini sekarang kita sebelum mereka mencari tahu sebabnya nih, ya kan meredakan dulu sakit pinggangnya nih soalnya kan. Nggak enak banget. Nah, padahal intinya sebenarnya kan sebab dulu ya sebenarnya ya. Oke. Kita cari sebabnya dulu ya. ya. Oke ya, tapi kalau sebabnya udah tahu atau mungkin lagi menunggu, mungkin kan mereka harus foto ronsen lah, mungkin kita harus periksa USG dan lain-lain. Nah, ini untuk meredakan nyerinya dulu nih, kita lihat dulu. Nah, tapi dokter sebelum kita masuk ke acaranya ya, ada fakta atau mitos ya apa aja? Ya, itu dia dokter. Ini katanya fakta dan mitos pertama, sakit pinggang biasanya menyerang orang berusia 30 tahun ke atas. Ini fakta atau mitos, dokter? Ya, itu fakta ya, Dok. Fakta ya, Mbak Intan. Nggak apa-apa, dok. Fakta. Senang dia dokter memang ya. Fakta, dokter? Ya, itu fakta. Oh, ya. Kenapa, dok? Jadi, itu kan usia-usia produktif ya. Jadi, biasanya bekerja atau dia gemar olahraga. Ya, misalnya bekerja, misalnya dia mengangkat beban terlalu berat. Terus yang kedua, mungkin posisi mengangkatnya dia tidak betul ya. Harusnya kan punggung lurus, dia membungkuk. Nah, itu kan juga salah satu penyebab nyeri pinggang ya. Yang ketiga, overaktivitas dalam berolahraga, misalnya dia suka angkat beban atau misalnya golep, dia melakukan gerakan yang tiba-tiba, itu juga menyebabkan nyeri pinggang biasanya. Atau kebalikannya dok ya, banyak duduk kali dok. Nah, kebanyakan duduk pada saat kerja ya, gadget. Kerja kan ngeliatin, zaman sekarang kan mungkin orang lagi sibuk ya ngeliatin, wah nih pergerakan saham nih ya, mungkin kripto apa segala macam, jadi duduk terus gitu kan, mungkin gitu. Iya, itu banyak kan duduk semuanya ya. Iya. Terus ada juga mungkin satu lagi kurang minum, dok. Bisa nggak sih Kurang dokter minum sakit bisa, pinggang? bisa. Jadi sakit pinggang itu banyak banget ya, area di pinggang itu kan luas ya, dari mulai kalau kulit, mungkin ada infeksi kulit, seperti misalnya herpes, atau dermatitis venenata, atau misalnya dalam lagi ke otot, biasanya spasma otot atau kekakuan otot, atau lebih dalam lagi misalnya kekakuan pada tendonnya, atau organ di situ ginjal, biasanya kadang kurang minum paling ringan sebabnya bisa menyebabkan nyeri pinggang gitu, yang paling ringan itu. Banyak ya penyebabnya ternyata. Iya, Atau banyak, misalnya makanya. sarafnya atau tulangnya gitu kan, di situ banyak banget ya. Ya, tulang, saraf, otot bisa Tulang, aja saraf, apa otot, aja. betul. Karena itu tadi kita lihat sebabnya banyak, tapi ya kalau misalkan sekarang nih, aduh ini lagi sakit nih, meredakan dulu sementara deh kan sambil nunggu mungkin mau rencana ke dokter, mau cek dulu apa segala macam kan. Nah ini katanya kalau meredakannya bisa menggunakan pakai jahe. Fakta atau mitos? Ya, itu fakta, Dok. Ya. Jadi ya fakta nih. Oh ini jahe ya udah ada disiapkan. Jadi sebenarnya jahe itu ada 3 spesies ya. Ada yang ini jahe gajah, kebetulan ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kecil yang emprit ya Jahe namanya. biasa, Jahe biasa, ini seperti jahe biasa, jahe merah itu beda zat aktifnya, Dok. Paling tinggi adalah zat aktifnya jahe emprit. Jadi dia banyak kandungan zat aktifnya. Nah, itu dia fungsinya sebagai antiinflamasi atau anti peradangan pada kasus-kasus spasma otot atau otot yang kaku gitu. Cara ngolahnya gimana tuh, Ya. dokter? Baik, jadi kita siapkan air dulu ya, 2 gelas, kemudian dididihkan. Ini bisa dibantu, Dok. Iya ini saya udah panaskan nih sebenarnya, tapi kita coba lagi ulang. Nah Oke, gitu ya. ya. Oke, sementara dipanaskan, terus udah gitu. Nah, nanti kita sampai mendidih ya. Nah, misalnya udah sampai mendidih, kemudian kita masukkan jahenya. Nah, jahe itu harus diperlakukan dulu, misalnya seperti ini dibakar, kemudian digeprek atau misalnya digerus. Nah, Supaya itu apa, Dok? supaya mudah keluar zat aktifnya. Oh, gitu. Atau Jadi dipotong digeprek kecil. itu sebenarnya sama digerus itu tujuannya supaya zat aktifnya gampang. Iya, gampang larut. keluar. Oh. Jadi permukaannya kan dia lebih kecil ya. Iya. Gitu. Kemudian kita masukkan pada saat sudah Ini mendidih. hijau-hijau ini apa nih, dok? Ini tadi Ini yang sudah dibakar. Dibakar Nah, ya? kebetulan Oh, gitu. diperlakukannya dengan cara dibakar, Oh, dibakar kemudian dulu. ya, kemudian digeprek. Kalau seandainya nggak dibakar dulu bisa atau harus Bisa, dibakar? boleh dibakar atau digerus atau diparut, pokoknya diperlakukan
lakukan supaya dia kecil ya ininya. Itu berapa banyak dokter tadi? Sekitar 5 cm. 5 cm. Kayak ini asapnya sih udah. 5 cm, terus kemudian juga kita butuh serai. Serai juga punya efek antiinflamasi juga, jadi saling bersinergi ya untuk dalam ramuan ini. Gitu. Serai ini harus diikat juga gitu, enggak? Serai itu yang penting digeprek ya, itu Digeprek ya, ya. Nah, Ini serai diikat harus biar nggak susah aja biar masukinnya tidak ya. susah masuk. Gitu. Iya, Oh, oke. jadi semuanya durinya harus digeprek ya dokter? Iya, Ini dibiarin aja berapa lama dokter? Direbus? Direbus dengan api kecil selama 15 menit. Oh, selama 15 menit. Ya, nanti biasanya dari 2 gelas itu menjadi 1 gelas, kemudian diminum sehari 2 kali. Ingat nggak Intan tadi airnya berapa banyak nih? 2 gelas. Jadi airnya 2 gelas ya dokter, dari Iya. 2 gelas jadi 1 gelas. Betul, Jadi jadi 1 1 gelas. gelas. Nah, ini boleh dikonsumsi oleh siapa aja? Ada kayak penyakit-penyakit yang Ya. harus dipantang nggak dokter untuk mengkonsumsi ini? Iya, jadi ada beberapa memang jahe sebenarnya tidak efek langsung ke lambung ya, tetapi ada kasus-kasus tertentu misalnya gastritis itu dia lebih nggak nyaman terhadap jahe. Jadi kemungkinan kalau misalnya untuk gastritis tidak disarankan untuk mengkonsumsi jahe itu aja. Gitu. Kalau yang lainnya aman karena kan biasanya juga jahe digunakan sebagai bumbu dapur ya. Oke. Gitu. Iya, iya. Ini selama 15 menit ya dokter kita Betul. akan diamkan. Harus ditutup juga ya dokter ya? Ya harus ditutup karena supaya minyak asinnya tidak keluar. Oh, oke, Gitu. supaya nggak keluar. Oke, nah dokter ini sambil menunggu, ini sambil kita merebus nanti bisa dicicip-cicipin. Kita lihat dulu yang satu ini.